baru, dan kita akan membahas pada majelis ilmu kali ini satu buku yang berjudul Al-Arba'un Al-Masjidiyah. Al-Arba'un 40 hadis Al-Masjidiyah yang berkaitan dengan masjid. Dan buku ini sebenarnya telah dicetak dengan judul lain, yaitu Ahadits li Ummaril Masajid, ya, beberapa hadis untuk para takmir masjid, yang isinya lebih dari 40 hadis. Tetapi kemudian diringkas menjadi 40 hadis supaya lebih mudah untuk kita mempelajarinya, tidak terlalu tebal. Sehingga dipilihkan 40 hadis yang sekiranya penting untuk dipelajari atau diajarkan di setiap masjid-masjid yang ada di sekitar kita, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, karena buku ini berbahasa Arab sehingga bisa dibacakan juga di masjid-masjid luar Indonesia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya insyaallah kita akan mempelajari dalam majelis ini sekitar 5 hadis sampai dengan 7 hadis sesuai waktu yang tersedia insyaallah taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, sehingga tidak hanya untuk tamattu akli saja, tidak hanya untuk kenikmatan intelektual saja, hanya untuk pengetahuan saja, tetapi juga untuk diamalkan. Karena inti dari ilmu sebenarnya adalah untuk diamalkan. Al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Para ulama mengatakan ilmu itu menghubungi amalan. Kalau amalan menjawab, maka ilmunya akan tetap. Tetapi kalau amalan tidak menjawab, maka ilmunya akan pergi. Karena itu kunci dari mempelajari ilmu ini adalah lil amal, untuk diamalkan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditegur oleh ibunya, "Wahai Tsauri, kamu pelajari ilmu. Kalau kamu bisa mengamalkannya, maka lanjutkan. Kalau kamu tidak mengamalkannya, maka tidak usah mempelajari ilmu. Karena tidak ada gunanya engkau menambah-nambah ilmu pengetahuan yang kamu sendiri tidak mau melakukannya." Maka kita niatkan mulai dari kita membaca hadis yang pertama dari buku ini, untuk kita niatkan selain mengetahui maknanya, memahami maksudnya, demikian juga untuk kita menerapkan apa yang bisa kita amalkan dari petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Al-haditsul awwal. Hadis yang pertama. An Darrajin an Abil Haythami an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza apabila ra'aitum, kalian melihat, ar-rajula, seorang laki-laki dewasa, ya'tadul masajida, yang biasa pergi ke masjid-masjid, fashhadu lahu, maka saksikanlah untuk dia, bil iman, dengan iman, maksudnya dia seorang mukmin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkalam, innama, sesungguhnya tiada lain, ya'muru masajidallahi, memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 18. Al-ayata. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkannya Ibnu Majah, wa huwa dha'iful mabna, dan hadis ini dhaif sanadnya, sahihul makna, tetapi sahih isinya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan pentingnya memakmurkan masjid, bahwa orang yang memakmurkan masjid itu tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalam Allah dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Karena itu pengamalan terhadap hadis ini adalah mari kita memakmurkan masjid supaya kita mempunyai tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laki-laki, maka kita salat berjamaah di masjid.
Kalau kita perempuan, maka bebas apakah berjamaah di masjid ataukah di rumah. Dan di rumah lebih utama berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tidak melarang wanita-wanita di masa beliau yang punya kecenderungan untuk salat berjamaah di masjid. Tidak ada masalah. Karena memang di masjid mungkin ada beberapa hal yang wanita ingin menghadirinya, misalnya pengajian pada maghrib sampai isya misalnya, sehingga dia salat maghrib di masjid, salat isya di masjid, beserta menghadiri pengajian tersebut. Ini sesuatu yang tidak ada masalah. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini sanadnya disebutkan secara agak lengkap dari Darraj, dari Abul Haytham. Sementara biasanya buku-buku yang kita tulis sanadnya hanya disebutkan sahabat Nabi, an Abi Sa'id. Maka ini menunjukkan bahwa penyebutan sanad yang lebih lengkap seperti ini pasti ada maksudnya, ya, dan maksudnya tertera pada kalimat terakhir dalam hadis ini, dhaiful mabna. Hadis ini sanadnya dhaif. Nah, supaya tidak muncul pertanyaan dhaifnya kayak apa, nah, maka ditampilkan sanadnya yang menyebabkan dhaif, yaitu Darraj dari Abul Haytham. Para ulama mengatakan, di antara mereka adalah Abu Dawud, bahwasanya Imam Darraj ini sebenarnya seorang perawi yang shaduq, yang jujur. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis dari Abul Haytham, maka di sini hadisnya dhaif. Nah, maka termasuk hadis ini dhaifnya kenapa? Karena Darraj meriwayatkan dari Abul Haytham. Ini penyebab kedhaifan sanad hadis ini. Tetapi maknanya sahih. Kenapa? Karena sesuai dengan kalam Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Nah, kalau sudah sesuai kalam Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin isinya jadi salah. Sehingga ini sudah sesuatu yang benar. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ar-rajul, yang artinya seorang laki-laki dewasa. Tetapi hukumnya tidak hanya untuk laki-laki dewasa. Untuk perempuan pun juga sama. Adapun Nabi SAW seringkali dalam hadis-hadisnya menyebutkan ar-rajul, yang artinya laki-laki. Itu karena Rasul SAW biasanya menyampaikan kajian di hadapan para sahabat laki-laki, sehingga beliau akan berbicara sesuai orang yang dihadapi. Karena itu dalam Islam, laki-laki dan perempuan hukumnya disamakan, tidak ada perbedaan sama sekali. Dalilnya hadis yang sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Innaman nisa', tiada lain para wanita adalah syaqa'iqur rijal, saudari kandung kaum laki-laki. Artinya hukumnya sama di dalam Islam antara laki-laki dengan perempuan. Maka di sini kata-kata ar-rajul ini tidak membatasi hukum khusus untuk laki-laki saja, tidak. Kalau ada seorang perempuan yang dia itu senang ke masjid, menghadiri pengajian misalnya, dan sebagainya, maka ini tanda iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena termasuk ya'muru, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memakmurkan masjid ini ada dua macam. Yang pertama adalah memakmurkan masjid secara ma'nawi, dan yang kedua adalah memakmurkan masjid secara hissi. Memakmurkan masjid secara ma'nawi, misalnya dengan sholat jamaah, dengan tadarus Al-Quran, dengan pengajian, ya, dan sebagainya. Adapun hissi itu maksudnya adalah memakmurkan masjid yang berupa fisiknya masjid, mengecat masjid, menyapu masjid, menambahi masjid dengan kipas angin supaya salatnya nyaman, ya, dipasangi AC supaya salatnya tidak kepanasan dan sebagainya. Nah, itu semuanya termasuk memakmurkan masjid. Dari dua model memakmurkan masjid ini, yang paling penting adalah memakmurkan masjid yang ma'nawi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk datang ke masjid untuk pengajian, sebagaimana nanti akan kita baca hadis-hadisnya. Menghasung datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, ini semuanya hasungan-hasungan untuk
memakmurkan masjid secara maknawi, dan itulah lebih penting. Kita lanjutkan al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah kumpul suatu kaum fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mereka mentadarusi Al-Qur'an, bainahum, di antara mereka, illa, kecuali, nazalat, turun, alaihim, atas mereka, as-sakinah, ketenangan, wa ghasyyathum, dan meliputi mereka, ar-rahmah, rahmat Allah, wa haffathum, dan menyelimuti mereka atau mengerumuni mereka, al-malaikatu, para malaikat, wa dzakarahumullahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka, fi man indah, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di hadapan Allah, yaitu malaikat muqarrabin. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan contoh-contoh bagaimana memakmurkan masjid, dan ini adalah memakmurkan masjid yang maknawi, membaca Al-Quran di masjid, tadarus Al-Quran di masjid, mempelajari Al-Quran atau tafsir Al-Quran di masjid. Maka hadis yang kedua ini kaitannya dengan hadis yang pertama adalah sebagai contoh dari ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu praktek terhadap hadis ini, marilah kita punya aktivitas yatluna kitaballah, membaca Al-Quran di masjid. Marilah kita punya aktivitas tadarus Al-Quran di masjid. Kalau di masjid kita belum ada tadarus, maka kita usulkan kepada ta'mir untuk diadakan tadarus 1 pekan sekali, ya, misalnya malam Jumat atau malam apa yang disepakati. Dan untuk masing-masing kita sendiri juga membaca Al-Quran di dalam masjid, misalnya habis sholat, kita tidak langsung pulang, tapi ambil dulu mushaf Quran, kita baca 1 lembar 2 lembar. Untuk pelaksanaan hadis ini, ya, sebagaimana di awal kajian tadi sudah saya tegaskan bahwa marilah kita membaca hadis-hadis ini dengan niatan lil amal, untuk diamalkan. Bukan hanya tamattu aqli, bukan hanya untuk kenikmatan intelektual saja, karena kalau hanya untuk kenikmatan intelektual saja, tidak ada tambahan untuk amalan kita, maka apa gunanya kita banyak ilmunya tetapi tidak kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, rawi hadis ini Abu Hurairah. Dia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan 5.000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau diperselisihkan oleh para ulama, perselisihannya sangat banyak. Nama bapaknya juga diperselisihkan. Pendapat yang terkenal adalah namanya Abdurrahman ibnu Sakhrin, sebagaimana dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Abu Hurairah namanya sebelum masuk Islam Abdu Syamsin, tetapi kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdurrahman, karena Abdu Syamsin, budaknya atau hambanya matahari, ini nama yang syirik, karena kita tidak disuruh untuk mengabdi atau menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ijtama'a fi baitin, ya, kumpul di dalam rumah Allah. Rumah Allah maksudnya masjid. Kumpul di masjid untuk tadarus, fadilahnya adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Kata-kata fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, ini tidak membatasi. Sehingga seandainya kumpulnya bukan di masjid, tetapi juga untuk tadarus, kumpul di bawah pohon untuk tadarus, sama juga fadilah yang disebutkan dalam hadis ini kita dapatkan. Maka kata-kata fi baitin min buyutillah tidak membatasi. Kenapa? Para ulama mengatakan karena kharaja makhrajal ghalib, karena munculnya kalimat ini adalah sesuai kebiasaan. Kebiasaannya orang kumpul untuk tadarus di mana? Di masjid. Nah, maka Nabi ungkapkan sesuai kebiasaan manusia. Tapi seandainya kumpul di rumah kita, gantian, ya, rumah saudara kita, kemudian rumah kita, supaya lebih akrab antara kita dengan teman-teman ahli tadarus,
Maka ini sesuatu yang baik, dan supaya kita ngerti bagaimana kondisi rumah saudara-saudara kita, barangkali ada yang membutuhkan bantuan dan sebagainya. Maka kelilingan untuk tadarusan di rumah-rumah ini sesuatu yang baik, tetap mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Faedah berikutnya, yatadarasunahu bainahum. Yang dimaksud tadarus itu adalah satu orang membaca, lainnya mendengarkan. Dan ini menunjukkan bahwa tadarus tidak harus di bulan Ramadan. Karena dalam hadis ini disebutkan wa majtama'a qaumun, kumpul, tidak disebutkan kapan waktunya. Maka bisa Ramadan, bisa di luar Ramadan. Sehingga salah kalau dikatakan bahwa tadarus itu hanya amalan bulan Ramadan. Tidak tepat. Kalau di bulan Ramadan kita bisa tadarus setiap malam, maka di luar Ramadan semestinya kita bisa melanjutkannya. Tadarus setiap satu pekan, kita ambil satu malam. Atau kalau bisa setiap malam, maka juga lebih bagus lagi. Sebagaimana saya lihat di sebagian masjid yang ada di Solo, ada satu masjid, ba'da maghrib sampai isya, beberapa bapak-bapak tidak pulang dari masjid. Mereka duduk di masjid untuk tadarus, dan ternyata saya tanyakan itu dilakukan oleh mereka setiap malam. Ini sesuatu yang baik. Yang dimaksud as-sakinah, ketenangan, ini diperselisihkan oleh para ulama. Banyak pendapat. Tetapi pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih adalah bahwa sakinah itu salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang dia akan turun, sakinah ini akan turun ketika ada orang-orang membaca Al-Quran. Baik itu membaca Al-Quran sendiri maupun dia membaca Al-Quran dengan tadarus sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Adapun dalil bahwa sakinah turun pada saat orang membaca Al-Quran sendiri, dalilnya adalah hadis tentang sahabat Nabi yang sedang membaca surah Al-Baqarah. Dia membaca di rumahnya sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia membaca surah Al-Kahfi. Dia membaca sendiri, tidak bersama orang lain, tidak tadarus. Tapi kemudian tiba-tiba ada seperti awan datang menyelimuti dia, mendekati rumah dia. Nah, ternyata setelah paginya diberitakan kepada Nabi, Nabi mengatakan tilkas sakinah tanazzalat lil Quran. Itu adalah sakinah, turun karena Quran yang kamu baca. Nah, maka berarti tidak harus sakinah ini turun ketika ada tadarus. Yang penting ada orang membaca Quran, maka sakinah akan turun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sakinah adalah salah satu makhluk Allah yang namanya adalah sakinah, ketenangan, yang bentuknya seperti awan, yang kalau dia turun biasanya disertai para malaikat. Jadi dia tidak turun sendirian, tetapi malaikat-malaikat menyertai dia. Karena itulah dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wa haffathumul malaika. Para malaikat pun mengerubungi orang-orang yang melakukan tadarus tadi. Ini malaikat apa ini? Ini malaikatnya disebut malaikat sayyahin sebagaimana dalam hadis yang lain. Sayyahin artinya adalah malaikat yang tukang keliling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi." Allah punya malaikat sayyahin yang tukang keliling di bumi. Fadlan an kuttabin nas. Mereka bukan pencatat amal manusia. Yatufuna fit turuq. Mereka pekerjaannya keliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri. Mencari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Kalau mereka mendapati kaum yang berzikir kepada Allah. Nah, berzikir ini termasuk tadarus. Berzikir ini termasuk juga majelis ilmu. Nah, jadi majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini termasuk majelis ilmu yang dicari-cari oleh malaikat sayyahin, yang kalau mereka sudah menemukannya tanadau, mereka saling panggil, halummu ila hajatikum, mari menuju kepada hajat kalian, yaitu mencari majelis ilmu. Fayahuffunahum bi ajnihadihim ila sama'id dunya. Maka mereka pun meliputi mereka dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Jadi tumpuk-tumpuk malaikatnya ini dari atas majelis ilmu kita sampai dengan ke langit dunia. Ini hadis muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Al-haditsus tsalits an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja, telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu, sementara kami, fis suffah, di suffah. Jadi Uqbah bin Amir ini termasuk ashabus suffah. Suffah itu emperan masjid, ya. Faqala, maka Nabi mengatakan,
ayyukum, siapakah di antara kalian, yuhibbu, yang senang, ayyaghduwa, untuk berpagi-pagi, kulla yaumin, setiap hari, ila Budhan, menuju ke Budhan, nama satu tempat di dekat kota Madinah, au ilal Aqiq, atau ke lembah Aqiq, wadi Aqiq, fayatiya minhu, lalu dia datang dari tempat tersebut, binaqataini, dengan membawa 2 onta betina, kaumawaini, yang besar-besar punuknya, fi ghairi ithmin, tanpa berbuat dosa, wala qat'i rahimin, dan tanpa memutus hubungan kerabat. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, kami menyukai hal tersebut. Qala, beliau mengatakan, afala yaghdu ahadukum, maka tidakkah berpagi-pagi masing-masing kalian, ilal masjid, menuju ke masjid, maksudnya Masjid Nabawi, faya'lam, maka dia mengetahui, maksudnya mempelajari, au yaqra'u, atau dia membaca, ayataini min kitabillah, 2 ayat dari kitabullah, yaitu Al-Quran Azza wa Jalla, khairul lahu, itu lebih baik bagi dia, min naqatain, daripada 2 onta betina, wa thalathun, dan 3 ayat dia baca, khairul lahu, lebih baik bagi dia, min thalath, daripada 3 onta, wa arba'un, dan 4 ayat dia baca, khairul lahu, lebih baik bagi dia, min arba', daripada 4 onta, wa min a'dadihinna, dan dari jumlah-jumlahnya, minal ibil, dari onta-onta. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menghasung bahwa kita membaca Al-Quran setiap pagi di masjid, ba'da subuh, yaghdu, kita berpagi-pagi menuju ke masjid untuk membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Kalau ba'da subuh ada pengajian, maka kita menghadiri pengajian. Ini termasuk mengamalkan hadis ini. Kalau di masjid kita tidak ada pengajian, maka kita membaca Al-Quran sendiri di masjid ba'da subuh. Ini sudah mengamalkan hadis ini. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Uqbah bin Amir, ini sahabat Nabi SAW yang termasuk ashabus suffah, yaitu orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka tidurnya di masjid. Mereka adalah tamu-tamu Islam. Mereka melazimi Rasulullah SAW, sehingga mereka mempelajari hadis-hadis Nabi, dan mereka menunggu perintah jihad. Kalau ada perintah jihad, mereka segera berangkat karena tidak punya pekerjaan. Pekerjaan mereka hanyalah tinggal di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Uqbah bin Amir ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Uqbah ini sangat semangat menghafalkan Al-Quran. Pernah dalam safar dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aqri'nil Quran. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya Al-Quran. Tampaknya Nabi lagi lelah, maka Nabi malah mengajari 2 surat yang pendek, Al-Falaq sama An-Nas. Maka Uqbah ini merasa tidak tertarik karena dia sudah hafal surat Al-Falaq sama An-Nas. Tapi kemudian pada salat subuhnya, ketika Rasulullah singgah dalam safar tersebut, beliau membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam salat subuhnya. Setelah itu menoleh kepada Uqbah, kemudian bertanya, wahai Uqbah, apa pendapatmu? Ya, artinya ini salat subuh saya bacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, menunjukkan bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas meskipun pendek, tapi fadilahnya besar, sehingga dipilih oleh Nabi SAW sebagai surat yang dibaca dalam salat subuh tersebut. Tapi ini salat subuh dalam safar, ya, bukan salat subuh dalam waktu mukim, karena kalau waktu mukim biasanya Rasulullah bacaannya lebih panjang lagi. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Al-Aqiq. Al-Aqiq ini adalah nama satu lembah yang berkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Al-Wadi Al-Mubarak, lembah yang diberkahi oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, atanil lailata atin min indi rabbi. Tadi malam saya didatangi seseorang yang datang dari Allah. Maksudnya ini mimpi. Faqala, lalu orang ini mengatakan, salli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah kamu di lembah yang diberkahi ini. Ya'nil Aqiq, maksudnya adalah Wadi Aqiq.
Wa qul, dan ucapkanlah, umratun fi hajjatin, saya melakukan umrah dalam ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, maka termasuk salah satu sunnah Nabi adalah kita melakukan salat sunnah di Wadi Aqiq, di lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan kalau ada kesempatan untuk melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, kita mampir di Wadi Aqiq, lembah Aqiq. Ini tempatnya dari Masjid Nabawi, kita perlu pakai taksi ya, agak jauh. Saya waktu itu bertanya, bayarnya sekitar 10 rial dari Masjid Nabawi menuju ke Wadi Aqiq. Nah, kita bisa salat di Wadi Aqiq karena ini adalah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Faedah berikutnya, kata-kata naqah itu artinya onta betina. Adapun onta jantan, bahasa Arabnya adalah jamalun. Adapun ba'irun itu artinya onta baik jantan maupun betina. Adapun ibil yang disebutkan di akhir hadis ini artinya adalah kumpulan onta. Maka dalam bahasa Arab sangat kaya sekali bahasa Arab ya. Onta betina disebut naqah, jantan disebut jamal. Kalau ba'ir itu bisa jantan bisa betina. Kalau banyak ontanya maka disebut ibil. Nah, tidak seperti bahasa Indonesia, satu maupun dua ya disebut onta, jantan maupun betina juga disebut onta. Nabi menggambarkan dengan onta. Kenapa? Karena onta itu adalah harta yang sangat disukai oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab kalau kaya maka tandanya biasanya punya onta. Kalau orang-orang miskin biasanya menggembalanya kambing ya. Maka dalam hadis tentang tanda-tanda kiamat, Rasulullah mengatakan ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang yang penggembala kambing maksudnya orang-orang miskin, kemudian menjadi kaya-kaya sehingga bangunannya jadi tinggi-tinggi. Nah, itu tanda kiamat. Nah, maka di sini disebutkan onta karena apa? Onta adalah harta yang sangat mewah bagi orang-orang Arab, apalagi kalau kauma waini ya. Kauma itu adalah onta yang tinggi punuknya, dan onta yang besar punuknya adalah onta yang nilainya mahal. Kalau zaman sekarang mungkin mobil-mobil yang mewah ya, yang harganya miliaran ya. Maka kauma waini ini menunjukkan ini onta bukan onta murahan. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kalau kamu pergi ke tempat perdagangan onta, kemudian pulang membawa laba 2 ekor onta, kamu pasti senang. Nah, pergi ke masjid kemudian membaca 2 ayat, itu labanya lebih besar daripada pergi ke pasar mendapatkan laba 2 ekor onta. Padahal ontanya onta yang mahal ini. Maka amalan membaca Al-Quran di masjid ba'da subuh, atau mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran di masjid ba'da subuh, ini amalan yang sangat istimewa. Ini lebih baik daripada kita pulang dari pasar membawa laba 2 ekor onta atau 3 ekor onta atau 4 ekor onta. Faedah terakhir dalam hadis ini disebutkan faya'lamu au yaqra. Ya'lamu artinya mengetahui ya. Maksudnya adalah apa? Mempelajari. Karena orang yang mempelajari dia akan mengetahui apa maksud yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran. Dan memang hadis ini diriwayatkan dengan 3 lafal. Lafal yang pertama faya'lam, lafal yang kedua fayata'allam, mempelajari, lafal yang ketiga fayu'allim, mengajarkan. Nah, maka datang ke masjid mempelajari Quran sama dengan datang ke masjid untuk mengajarkan Quran. Fadilahnya sama, yaitu sama-sama mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat bahagia sekali ketika kita melihat ada sebagian orang-orang yang ba'da subuh mereka tidak kemana-mana tetapi malah ke masjid. Kenapa ke masjid? Untuk mempelajari Al-Quran atau menghadiri pengajian tafsir Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang ba'da subuh tidak segera pulang tapi ambil mushaf dulu membaca Al-Quran. Setelah itu pulang kemudian sampai di rumah membaca Al-Quran lagi. Ini sesuatu yang sangat baik ya, karena memang membaca Quran tidak hanya di masjid sesuai sunnah Nabi SAW.
Demikian juga disunahkan untuk dibaca di rumah kita masing-masing supaya rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan di sini satu riwayat dari Abu Hurairah yang menghasung kita untuk membaca Al-Qur'an juga di rumah kita masing-masing. Anna Abu Hurairah kana yaqul, Abu Hurairah mengatakan, innal baita la yattasi' ala ahlihi. Rumah itu menjadi luas, terasa luas untuk penghuninya. Wa tahduruhul malaikah, dihadiri para malaikat. Wa tahjuruhu syayatin, disingkiri para setan. Wa yaktsuru khairuhu, dan banyak kebaikannya, banyak berkahnya. Ay yuqra'a fihi al-Qur'an, karena dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Sebaliknya, rumah itu menjadi terasa sempit untuk penghuninya, disingkiri oleh malaikat, didatangi oleh para setan. Sedikit kebaikannya gara-gara la yuqra'u fihi al-Qur'an, tidak dibacakan Al-Qur'an padanya. Nah, maka kalau kita ingin rumah-rumah kita barakah, mari kita punya aktivitas membaca Quran setiap hari di rumah, sebagaimana kita punya aktivitas datang ke masjid untuk mempelajari Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Kita lanjutkan hadis yang keempat, al-hadithur rabi'. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aq'uda, sungguh bahwasanya saya duduk ma'a qaumin, bersama kaum, yadhkuruna Allah taala, yang mereka berzikir kepada Allah taala, min salatil ghadati, dari salat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, maksudnya lebih besar pahalanya, min an u'tiqa, daripada saya memerdekakan arba'atan, 4 orang, min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, yaitu orang-orang Arab. Wala an aq'uda, dan sungguh-sungguh bahwa saya duduk ma'a qaumin, bersama suatu kaum, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, min salatil asr, sejak salat asar, ila an taghruba syamsu, sampai tenggelam matahari. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, maksudnya lebih besar pahalanya, min, ini tertulis man, salah ya, min, lebih utama atau lebih saya sukai daripada an u'tiqa arba'atan, bahwa saya memerdekakan 4 budak biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menghasung kita untuk berada di masjid pada 2 waktu ini, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da subuh atau ba'da asar. Dan hadis ini menunjukkan bahwa ba'da subuh adalah waktu yang lebih utama daripada ba'da asar. Karena di sini Nabi mengatakan, dari salat subuh sampai terbit matahari, lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 budak Arab. Padahal budak Arab biasanya mahal harganya. Adapun yang ba'da asar sampai tenggelam matahari, lebih beliau sukai daripada memerdekakan budak biasa, 4 budak biasa. Nah, berarti lebih utama waktu ba'da subuh. Apalagi waktu ba'da subuh dengan ba'da asar, ini lebih panjang yang ba'da asar. Tapi meskipun demikian, ya ba'da asar sampai maghrib itu waktunya lebih panjang, tetapi hanya diserupakan oleh Nabi dengan memerdekakan budak biasa. Sementara ba'da subuh sampai terbit matahari, waktunya lebih ringkas, lebih pendek, ternyata lebih utama daripada memerdekakan 4 budak Arab keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Karena itu berdasarkan hadis ini, di Masjid Nabawi kita lihat ba'da asar selalu ada majelis ilmu, ba'da subuh selalu ada majelis ilmu, sebagaimana juga ba'da maghrib ada majelis ilmu. Nah, sekarang alhamdulillah pengajian-pengajian itu sudah bisa kita nikmati secara live. Pengajian ba'da asar misalnya yang diampu oleh Syekh Shalihul Utsaimin di Masjid Nabawi, nah, itu disiarkan secara live. Pengajian ba'da subuh yang beliau isi juga disiarkan secara live. Tadi saya melihat jam 10 pagi, ya, itu berarti di sana sekitar jam 6 atau jam 5, ya, karena pertautannya 4 jam. Nah, maka kajian-kajian ini alhamdulillah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ini akhirnya dilakukan oleh ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Mereka menghiasi masjid-masjid mereka dengan majelis ilmu ba'da asar maupun ba'da subuh. Nah, alhamdulillah di Solo kita juga dapatkan Masjid Al-Abrar, ada kajian ba'da subuh
ada kajian ba'da asar dalam sebagian waktu ya, kalau ba'da subuhnya setiap hari. Ini tampaknya menerapkan sabda Nabi SAW ini. Maka di sini Nabi mengatakan, saya duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, berzikir kepada Allah, majelis ilmu ini termasuk majelis zikir. Para ulama mengatakan majlisul ilmi min majalisi zikrillah. Majelis ilmu termasuk majelis zikir. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu disebutkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir kepada Allah itu bisa menyebut Allah langsung, misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau menyebut hukum-hukumnya Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang isinya hukum-hukum Allah. Ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita hitung ya. 4 budak. Berapa harganya? 1 budak pernah dijual oleh Nabi SAW, harganya sekitar 200 juta. Nah, kalau sekarang mungkin sudah naik ya, 250 juta misalnya. Nah, kalau kali 4 berarti sudah 1 miliar. Jadi duduk di masjid ba'da subuh sampai dengan terbit matahari untuk menghadiri majelis ilmu atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih besar daripada kita keluarkan duit 1 miliar untuk kita merdekakan 4 budak. Masya Allah, ini fadilah yang sangat besar sekali, yang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sehingga kalau kita mengetahuinya, kita akan semangat untuk mendapatkan fadilah tersebut. Kita lanjutkan satu hadis lagi, al-haditsul khamis, hadis yang kelima. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, mutatahhiran, dalam keadaan bersuci, ila salatin maktubatin, menuju salat fardu, fa ajruhu, maka pahalanya ka ajril hajjil muhrim, seperti pahalanya orang yang haji yang melakukan ihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang keluar menuju salat sunnah duha, tasbih maksudnya salat sunnah, la yungsibuhu, yang tidaklah melelahkan dia, illa iyahu, kecuali salat duha tersebut, fa ajruhu, maka pahala dia ka ajri al-mu'tamir, seperti pahalanya orang yang umrah. Wa salatun ala athari salatin, dan salat setelah salat yang lain, la laghwa bainahuma, tidak ada perkataan sia-sia antara keduanya, yaitu perkataan tentang masalah dunia. Kitabun, itu dicatat oleh Allah, fi illiyin, di dalam tempat namanya illiyin ya, tempat yang paling tinggi di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menghasung kita 3 perkara. Pertama, ila salatin maktubah, datang untuk salat fardu di masjid. Tetapi hendaklah kita sudah bersuci dari rumah. Karena kalau kita sudah berwudu dari rumah, datang dalam keadaan sudah berwudu, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji yang melakukan ihram. Kalau ada orang haji tetapi dia belum melakukan ihram, nah itu pahalanya masih biasa. Tapi begitu dia sudah melakukan ihram, nah maka kondisi dia, kondisi ihram itu kondisi orang yang ibadah, sehingga pahalanya lebih besar. Maka hadis ini secara tidak langsung mengatakan, Anda keluar menuju masjid dalam kondisi sudah bersuci, pahalanya lebih besar daripada datang ke masjid dalam kondisi belum bersuci. Meskipun boleh kita berwudu di masjid, tidak ada masalah, tapi lebih utama kalau kita berwudunya di rumah, sehingga mulai kita mengeluarkan kaki kita dari rumah kita, ini sudah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilipat gandanya orang yang melakukan haji dan dia melakukan ihram di dalam hajinya tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini menghasung kita untuk salat duha. Kata-kata kharaja, keluar, ila tasbihid duha, menuju salat duha. Ini jangan disalahpahami. Bukan berarti keluar ke masjid untuk salat duha, bukan. Karena di sini tidak ada kata-kata sama sekali keluar ke masjid, tidak ada. Meskipun saya jujur, menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, disunnahkan salat duha di masjid. Dalilnya apa? Hadis ini. Kharaja, keluar, dipahami keluar dari rumah menuju ke masjid. Untuk apa? Ila tasbihid duha, untuk salat duha.
Tetapi pemahaman yang lebih baik adalah kharaja, keluar. Maksudnya keluar dari aktivitas-aktivitas dunia. Dia tinggalkan aktivitas-aktivitas dunianya ila tasbihid duha, menuju salat sunnah duha. Karena kita tidak temukan hadis yang sahih dari Nabi bahwa Nabi kalau mau salat duha keluar dulu ke masjid. Bahkan justru sebaliknya, kalau kita salat duha di rumah maka lebih utama, pahalanya lebih besar daripada kalau kita salat duha di tempat yang terbuka, yang banyak orang melihatnya. Bahkan Ibnu Umar kalau melihat ada orang-orang yang salat duha sengaja dari rumahnya menuju ke masjid, beliau ambil kerikil, dilempari orang tersebut. Dikatakan hadza bid'ah. Ini bid'ah kamu sengaja salat duha menuju ke masjid. Meskipun bukan berarti tidak boleh salat duha di masjid ya. Kalau misalnya kita keluar dari rumah menuju ke tempat kerja, mampir dulu di masjid salat duha. Karena di rumah banyak anak-anak yang akan mengganggu kalau kita salat duha. Maka kita salat duha lebih nyaman di masjid, enggak ada masalah. Tetapi kalau kita bisa salat duha di rumah, tetapi kita sengaja setiap harinya ke masjid, nah inilah yang dianggap bid'ah oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa umrah hukumnya sunnah. Karena di sini Nabi serupakan orang yang salat duha seperti orang yang umrah. Salat duha sunnah, berarti umrah apa? Sunnah. Dan memang umrah itu diperselisihkan apakah wajib ataukah sunnah. Dalil yang mengatakan umrah wajib secara tegas dhaif. Dalil yang mengatakan umrah tidak wajib secara tegas juga dhaif, sama-sama dhaifnya. Tapi hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan umrah adalah sunnah. Kemudian hadis ini juga menghasung kita untuk salat setelah salat tanpa ada perbuatan sia-sia atau perkataan sia-sia. Artinya kalau kita sudah selesai salat fardu, maka jangan sampai kita ngomongkan masalah-masalah yang sia-sia, termasuk masalah-masalah dunia, sebelum kita salat sunnah ba'diyahnya. Karena itu setelah salat fardu selesai, segera zikir kepada Allah. Zikir selesai, segera salat sunnah ba'diyah. Setelah selesai salat sunnah ba'diyah, nah silahkan mau ngobrol dunia nggak ada masalah ya. Tapi kalau mau ngobrol dunia sebelum salat sunnah ba'diyah, sehingga antara salat fardu kita dengan salat sunnah ba'diyah ada obrolan dunia, nah, maka ini nilainya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat di dalam Illiyin yang merupakan tempat yang paling tinggi dari kata-kata Ali, artinya tinggi. Inilah yang dapat kita pelajari pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan untuk kita mengamalkan isinya, sehingga kita membaca hadis-hadis seperti ini tidak hanya bertambah kenikmatan intelektual kita, tetapi juga bertambah amalan yang semestinya kita lakukan untuk menjadi bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya, untuk ditampilkan dulu. Pertanyaan yang pertama, kalimat fi baitin min buyutillah tadi menunjukkan apa menurut perkataan ulama? Perkataan fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, ini bukan batasan, tetapi kharaja makhrajal ghalib. Dia muncul karena kebiasaan. Kebiasaannya orang tadarus di masjid, maka Nabi mengungkapkan tadarus di masjid. Kharaja makhrajal ghalib istilahnya ya. Jadi munculnya karena apa? Kebiasaan yang dilakukan orang, sehingga tidak membatasi. Jadi segala kalimat yang kharaja makhrajal ghalib yang diungkapkan karena untuk menunjukkan kebiasaan yang berlaku, itu sama sekali tidak membatasi hukum. Saya kasih contoh supaya lebih paham lagi ya, supaya lebih tergambar. Allah Subhanahu wa taala melarang riba, la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan. Janganlah kalian itu memakan riba dalam keadaan berlipat-lipat ganda dan dilipat-lipat gandakan. Bagaimana kalau ribanya tidak seperti itu, tapi ribanya hanya sedikit sekali? Pinjam uang 1 juta, kembali 1 juta tambah 1.000. Nah, ini tidak adhafah mudha'afah, karena hanya sedikit sekali. Berapa persennya itu? Sedikit ya. Meskipun begitu tetap haram. Kenapa? Karena adhafah mudha'afah ini kharaja makhrajal ghalib. Dulu biasanya riba itu berlipat-lipat ganda dan dilipat-lipat gandakan.
Artinya kalau sudah jatuh tempo belum bisa membayar, tambah lagi berlipat ganda lagi. Nanti jatuh tempo yang kedua belum bisa membayar, tambah lagi lipat gandanya. Nah, itu mudha'afah. Maka ini tidak membatasi hukum karena apa? Karena hanya kharaja makhrajal ghalib. Cukup ya? Baik, karena sudah selesai pertanyaan yang ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.